Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Cut Sepal Alasta dari kelompok 16 dengan dua rekan saya yaitu Indah Maudina dan Faza Maulia Evitra. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok ekonomi makro mengenai perkembangan perekonomian global. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi menembus 5% pada September hingga Oktober 2021. Lalu ekonomi diprediksi bertahan di level 5% pada Desember 2020, sebagaimana tertuang di asumsi APBN 2021. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekankan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi. Akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berpotensi terjadi, apalagi pada 2021 ini, pemerintah juga telah merencanakan anggaran sebesar Rp 403,9 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dari total dana ini, sebesar 25,4 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Bahkan anggaran kesehatan ini masih akan ditambah dengan belanja yang tidak terserap 2020. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 110,2 triliun. Pemerintah pun masih akan memberikan insentif usaha sebesar Rp 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi senilai Rp 63,84 triliun. Desain kebijaksanaan fiskal yang ekspansif memberikan jaminan bahwa outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 akan jauh lebih baik dibanding 2020 yang kontraksi. Dalam hal ini, Bank Indonesia atau BI optimistis perekonomian Indonesia di 2021 akan kembali ke zona positif, bahkan melesat hingga berada di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Ketahanan perekonomian di tahun ini ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produksi domestik bruto atau PDB, yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan social distancing dan vaksinasi massal. Komponen itu bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat program perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Tantangan perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah pun telah berupaya menghentikan penyebaran wabah tersebut di dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berdasarkan grafik perbandingan rata-rata pertumbuhan jumlah kasus sebelum dan sesudah diberlakukan PSBB menunjukkan penurunan secara nasional. Daerah epicentrum pun menunjukkan pertumbuhan kasus yang semakin rendah. Meskipun demikian, fakta tersebut untuk menjustifikasi bahwa PSBB berhasil meredakan penyebaran COVID-19. Di Amerika Serikat, sebagai pusat ekonomi terbesar di dunia, lebih dari 26 juta pekerjaan hilang selama 5 minggu terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran semakin menjadi tinggi. Amerika Serikat tidak sendirian dalam menghadapi meningkatnya jumlah pengangguran. Australia dan Korea Selatan juga mencatat kenaikan tingkat pengangguran. Dengan beberapa ekonomi yang memperingatkan bahwa situasinya dapat menjadi lebih buruk. Dampak perekonomian. Ada beberapa dampak. 1. Jumlah pengangguran meningkat.
Banyak ekonomi telah memperingatkan bahwa tindakan lockdown di seluruh dunia akan mempercepat orang-orang kehilangan pekerjaan. Hal ini sudah terlihat dalam angka pengangguran di beberapa negara. 2. Industri jasa terpuruk. Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Cina, dua negara dengan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia. Ketiga, aktivitas manufaktur menurun. Produsen yang sudah terbebani oleh perang dagang Amerika Serikat Cina dalam 2 tahun terakhir, sekali lagi berada di bawah tekanan ketika virus corona menyebar ke seluruh dunia. Keempat, tahun buruk lainnya untuk perdagangan. Perdagangan global yang sudah melambat pada tahun 2019 diperkirakan akan terbebani lebih lanjut pada tahun ini. Kelima, ekonomi global akan menyusut. Pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhan mereka terhadap ekonomi global. Yang selanjutnya yaitu krisis ekonomi global. Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga tahun ini. Pemerintah negara-negara di dunia melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Tahun ini, kinerja ekonomi global diharapkan tumbuh positif seiring program stimulus ekonomi dan percepatan vaksinasi. Krisis pertama adalah balance of payment crisis, atau krisis yang ditrigger oleh rencana pembayaran karena rezim nilai tukar yang fix dengan exchange rate yang sangat dalam koreksinya. Krisis kedua yaitu kita sudah punya LPS sebagai stopgate-nya. Makanya keuangan negaranya sebetulnya kenanya di LPS. Kalau LPS itu modalnya drop di bawah yang dimiliki, pemerintah harus menginjeksi karena dia yang menjadi stabilizer dari yang disebut deposit insurance. Krisis ketiga yaitu bermuara pada masalah kesehatan yang telah merambat ke seluruh dunia. Pandemi virus corona tak mengenal tingkatan perekonomian negara. Amerika Serikat sebagai negara maju pun ikut dilanda pandemi COVID-19 dengan korban meninggal bahkan melebihi perang dengan Vietnam pada tahun 1955 sampai 1900. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Adapun kerjasama internasional terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Misalnya, kerjasama antara Indonesia dan Amerika untuk perdagangan komoditas perkebunan atau kerjasama Indonesia-Malaysia dan sebagainya. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Misalnya, kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Eropa atau MEE. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, karena kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat batasan wilayah region atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama negara-negara penghasil minyak,
yaitu OPEC, kerjasama perdagangan antar negara yaitu WTO, kerjasama keuangan internasional yaitu IMF, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antar regional. Dalam kerjasama ekonomi ini terjalin antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Misalnya yaitu terjalinnya kerjasama ekonomi